Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Tiffany Novrencia Sinaga dari kelas A Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Lab 1, 2, 11 tentang Exploring Process, Treat dan Handle, serta Exploring Windows Registry. Oke, kita akan membuka di modul yang telah tersedia. Seperti yang kita lihat, di langkah pertama kita diharuskan untuk mendownload Windows Sys Internal Suite, di mana saya sudah mendownloadnya. Lalu kita akan langsung beralih ke step kedua. Step kedua, buka Process. Lalu kita buka semisal Microsoft Edge. Lalu kita drag menggunakan Find Windows Process, lalu akan muncul MS Edge X. Perlu kalian ketahui, proses Explorer menampilkan daftar proses yang sedang aktif. Kali ini kita akan kill proses dari MS Edge X dengan mengklik kanan, lalu kill proses. Lalu MS Edge akan otomatis tertutup. Lalu kita akan jawab pertanyaan yang ada di sini. What happened to the web browser window when the process killed? Kita memasukkan jawaban web browsernya tertutup dengan menuliskan the web browser windows closes. Jawabannya benar. Lalu di step ketiga kita akan memulai proses lainnya dengan membuka command prompt. Sudah running. Lalu kita akan mencoba ping. Kita akan ngambil misalnya ping Google. Lalu kita akan mencari Explorer exe, di mana dia akan masuk di web recent, lalu masuk ke list. Lalu kita akan cek conhost exe. Seperti yang kita lihat, ini juga dia terdaftar di list wait recent. Saya akan menjelaskan bahwa proses induk adalah proses yang memulai proses lain. Dalam kasus ini, cmd.exe, proses induknya adalah Explorer exe. Ini karena Explorer exe adalah proses yang bertanggung jawab untuk menampilkan GUI Windows. Ketika Anda membuka cmd.exe, Explorer exe akan memulai proses baru untuk menjalankan cmd.exe. Lalu cmd.exe ini memiliki proses anak yang bernama conhost exe ini. Conhost exe sendiri adalah proses yang bertanggung jawab untuk menampilkan jendela konsol untuk cmd.exe. Lalu kita bisa menjawab pertanyaan di bawah. Jadi proses anak ping exe terdaftar di bawah cmd.exe selama proses ping berlangsung. Berarti jawabannya adalah a child process ping exe listed under the cmd.exe during the ping process. Lalu kita akan mencari virus dari conhost exe. Kita akan buka proxy tadi. Lalu kita klik cmd. Lalu drag seperti biasa. Lalu kita akan mencari conhost, mencari virus yang ada di conhost. Seperti yang kalian lihat, ada suspend count, di mana suspend count ini adalah daftar virus yang ada di conhost. Karena di sini tidak ada virus, kita okekan saja. Lalu kita tutup cmd-nya. Lalu kita akan buka conhost. Di sini jelaskan bahwa conhost akan otomatis tertutup dikarenakan parents dari conhost ini yaitu cmd.exe akan tertutup dan otomatis conhost juga akan tertutup. Lalu conhost akan otomatis tertutup. Di sini hanya pet saja, tapi aplikasinya sudah tertutup.
Lalu kita akan menjawab pertanyaan, what happened to the child process konus exe? Proses anak juga bergantung pada induk. Jadi ketika proses induk berhenti, maka proses anak juga ikut berhenti. Jadi kita bisa simpulkan, the child process depends on the parents process. So when the parents process stops, the child process also stops. Itu ada jawabannya dan benar. Baik, di part 2 ini kita akan exploring treats dan handles. Langkah pertama yang harus kita buka adalah membuka command prompt. Lalu kita drag seperti biasa. Lalu kita cari conhost. Lalu kita properties, klik kanan. Lalu properties. Lalu kita bisa melihat di sini ada beberapa informasi seperti TCP/IP, security, environment, strings, dan banyak lagi. Di sini juga ada performance graph dan string. Lalu kita okekan saja. Tujuan dari kita membuka properties adalah kita akan melihat informasi apa saja yang ada di conhost exe. Lalu kita bisa mengisi di sini what type of information is available in the properties windows. Information available includes environment variable, security information, performance information, dan juga printable strings. Nah, kita bisa lihat jawabannya benar. Lalu langkah 2 kita akan export handles. Kita buka Process Explorer, lalu kita buka View dan Lower Pane, kita buka handles. Di sini ada 3 pilihan, yaitu DLLS dan handle serta treats, di mana DLLS ini adalah Dynamic Line Libraries yang berisi kode dan data yang dapat digunakan oleh beberapa program sekaligus. DLLS ini dapat digunakan untuk berbagai kode dan data antara program yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Dan juga di Process Explorer ada handles, di mana handles menampilkan daftar semua handles yang dimiliki oleh proses yang dimiliki, dan juga kita bisa menggunakan tab ini untuk memeriksa sumber daya apa saja yang bisa diakses oleh proses. Lalu, treats adalah proses program yang dapat membahayakan sistem. Proses Explorer ini dapat mendeteksi ancaman potensial dan memeriksa file yang dimuat oleh proses. Lalu kita bisa jawab, the handles are pointing to files, registry case, and treats. Maka jawabannya benar. Lalu kita akan masuk di part 3, yaitu Exploring Windows Registry, di mana Windows Registry ini adalah basis data hierarki yang menyimpan sebagian besar sistem operasi dan pengaturan konfigurasi lingkungan desktop. Langkah yang kita harus ambil pertama kali, kita start, lalu cari Registry Editor. Kita klik yes saja. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan HK classes root, yaitu baris yang pertama itu adalah subkunci kelas dari HK local machine, di mana
di sini menyimpan informasi yang digunakan oleh aplikasi terdaftar seperti asosiasi extensive file, serta data pengidentifikasian terprogram, ID kelas, dan ID antarmuka. Lalu yang kedua ada HK current user yang berisi pengaturan dan konfigurasi untuk pengguna yang sedang login. Lalu yang ketiga ada HK local machine, yaitu di sini menyimpan informasi konfigurasi khusus untuk komputer lokal. Lalu HK users, di mana di sini berisi peraturan dan konfigurasi untuk semua pengguna di komputer lokal. Di sini adalah subkunci dari HK users. Dan yang terakhir, HK current config, yaitu di sini menyimpan informasi perangkat keras yang digunakan saat boot dan komputer lokal. Lalu di sini kita akan mencari proses explorer-nya. Kita dengan mengetikkan Ctrl F dan cari proses explorer. Di sini sudah kita temukan di sysinternals-nya. Lalu kita cari EULA accepted. Di sini kita bisa ketemu EULA accepted. Di sini ada value data. Kita menggunakan angka 1, yang berarti angka 1 ini indikasi bahwa EULA telah diterima oleh si user. Lalu kita ubah 1 menjadi 0. Dikarenakan jika bernilai 0, maka indikasi EULA tidak diterima. Lalu kita pencet OK. Lalu kita akan isi apa value dari register dalam data kolom. Kita jawab 0 kali 0, 0, 0, 0, 0. Maka akan bernilai benar. Lalu kita akan beralih ke step selanjutnya, yaitu kita akan membuka proses explorer, di mana folder yang kita buat untuk mendownload sysinternals-nya, di mana folder ini bernama sysinternal suite. Di sini namanya sudah system internal suite. Lalu kita cari proses. Lalu kita double klik. Di sini akan muncul persetujuan untuk menginstal dari Proxep ini sendiri. Kita agree. Maka akan otomatis running. Lalu kita bisa menjawab, when you open the Process Explorer, what did you see? The Process Explorer license agreement dialog box. Lalu kita akan lihat bahwa jawabannya benar.